Belakangan ini banyak banget istilah-istilah yang beredar seputaran COVID-19. Setelah sebelumnya Jokowi memperkenalkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Lalu nggak mau kalah Anies memperkenalkan KSBB, kolaborasi sosial berskala besar. Mirip ya, keduanya sama-sama memiliki double B. Bisa jadi mereka sepupuan atau bisa juga saingan. Usut punya usut, benang yang kusut. Ternyata KSBB ini gerakan gotong royong yang diprakarsai Anies untuk mereka yang terdampak COVID-19. Seiring dengan datangnya bulan suci Ramadan, Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk bahu-membahu membantu sesama yang membutuhkan dalam program kolaborasi sosial berskala besar KSBB dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19. Khususnya di Provinsi DKI Jakarta, ujar Anies lewat akun Instagram Jumat tanggal 1 Mei tahun 2020. Konon katanya ini program kolaborasi sosial dari warga untuk warga lainnya yang butuh. Dan Pemprov DKI sepertinya sih berasa jadi event organisator. Baik banget sih, mengajarkan warga Jakarta saling membantu di tengah kondisi sulit ini. Kocaknya, kenapa warga Jakarta yang ditodong? Kenapa juga nggak dimulai dari pimpinannya yang memberi contoh? Ada yang tahu kenapa? Bisik-bisiknya karena bokeh dan mau numpang beken biar keren. Seperti juga nih dalam kehidupan nyata. Menanam biji anggur, buahnya pasti anggur. Nggak mungkin banget berbuah duren. Persislah kalau pimpinannya peduli dengan warganya, so pasti warganya juga jadi saling peduli. Ini normalnya. Nggak tahu deh kalau keluarga kadrun bagaimana. Kata orang sih, ketika di masa sulit barulah ketahuan siapa yang memiliki hati, dan siapa yang memiliki kepentingan. Tembak langsung saja ya. Usul KSBB Gubernur DKI itu enggak sih? Jelas-jelas harusnya warga Jakarta ini dibantu pemerintah daerah. Lah kok lucu justru warga disuruh bantu Pemda? Lagian, soal bantu-membantu si warga enggak perlu persisnya enggak butuh disuruh diteriaki sepertiga benernya. Di kondisi sulit ini masih ada warga yang tergerak dengan aksi peduli yang benar-benar peduli untuk membantu. Jadi nggak butuh Pemprov mengurusi. Urus saja tanggung jawab masing-masing. Balik ke soal pemimpin, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bahkan siap memberikan apa yang dimilikinya untuk warga Jawa Tengah. Persisnya, Ganjar siap tidak menerima gaji dan pendapatan lainnya selama setahun demi memberikan bantuan kepada warga Jawa Tengah di perantauan yang tidak mudik. Sebelum ini saya sudah komunikasi dengan Gubernur DKI, Gubernur Jabar dan Gubernur Banten agar membantu warga Jateng yang tidak mudik. Mereka semua siap membantu, ujar Ganjar kepada media Indonesia. Minggu 10 Mei, demi warga di perantauan, dalam setahun saya tidak gajian tidak apa-apa. Karena ini demi mengatasi COVID-19 dan demi warga itu sendiri, imbuh Ganjar. Maaf, ini bukan masalah setiap kepala daerah harus nggak gajian. Jangan sempit cara berpikirnya. Tetapi, ini masalah empati, masalah kepedulian. Apalagi jika dalam posisi sebagai kepala daerah. Hal ini juga pernah kok terjadi di saat Ahok dan Jarod Saiful Hidayat memimpin DKI Jakarta. Ketika keduanya memilih menggunakan tunjangan operasional untuk kepentingan warga Jakarta. Ketimbang masuk kantong pribadi. Maaf, bukan membuka luka lama, tetapi ketika itu kedua mantan pemimpin Jakarta ini benar-benar melayani dengan hatinya. Dengan menggunakan tunjangan operasional untuk membantu pengaduan warga dari membayar ijazah, membeli kursi roda hingga membantu pembangunan rumah ibadah. Bahkan ketika masa jabatan selesai, mereka kembalikan dana operasional tersebut ke kas daerah. Nggak ada paksaan kok, semua soal pilihan karena memang itu adalah hak kepala daerah. Tetapi, kalau di kondisi sulit seperti ini Anies justru teriak KSBB dan warganya yang diminta saling membantu. Lah apa nggak salah tuh, bercerminnya lamaan. Singkat ceritanya, nggak semua suara itu enak didengar.
Justru kebanyakan bersuara, kebanyakan ngoceh, ngebokis dan koar bikin basi. Beda dengan orang yang diam tapi ternyata berbuat. Intinya, hasil yang diam itu berbicara lebih nyaring dari teriakan apapun. Salut banget dengan Ganjar, tetapi benar-benar siap membuktikan merogoh dari kantong pribadi. Intinya, pemimpin nggak perlu kebanyakan gerakan begini begono tetapi cuma heboh di namanya doang. Terus yang disuruh warganya. Rogoh kantong warganya, lucunya kebangetan, mules.